Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adam Aliansyah akan membahas tentang enterprise arsitektur, di mana pada tema kali ini yaitu teknologi arsitektur. Jadi di enterprise arsitektur ada yang namanya TOGAF. TOGAF atau singkatan dari The Open Group Architecture Framework. Dan TOGAF sendiri memiliki arti yaitu framework yang digunakan untuk mengembangkan arsitektur dalam perusahaan. Jadi TOGAF ini berupa framework. Lalu TOGAF pertama kali diluncurkan pada tahun 1996 yang dikembangkan oleh Arsitektur Forum dari The Open Group. TOGAF sendiri memiliki peran untuk mendokumentasikan proses bisnis yang ada di perusahaan supaya lebih terstruktur dan jelas. Jadi digambarkan berupa blueprint atau sebuah cetak biru. Nah, di TOGAF sendiri menggambarkan enterprise arsitektur itu ke dalam 4 kategori, yaitu business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi arsitektur. Nah, teknologi arsitektur adalah sebuah gambaran infrastruktur hardware dan software dengan aplikasi yang saling terhubung dan berinteraksi. Jadi digambarkan melalui teknologinya. Jadi apa saja yang digunakan dari segi teknologi, hardware apa yang digunakan, dan software apa yang digunakan itu digambarkan supaya lebih jelas. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan dalam membuat teknologi arsitektur ini. Yang pertama, memilih model referensi, sudut pandang, dan alat, lalu mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi dasar, lalu mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi target, melakukan analisis gap, menentukan komponen roadmap kandidat, menyelesaikan dampak di semua arsitektur landscape, melakukan review secara formal kepada stakeholder, menyelesaikan arsitektur teknologi, dan yang terakhir membuat dokumen definisi arsitektur. Pada aktivitas-aktivitas ini sebenarnya tidak perlu urut, jadi disesuaikan dengan arsitektur yang ada di perusahaan masing-masing. Jadi mungkin di perusahaan tersebut yang perlu dilakukan pertama kali yaitu mengembangkan deskripsi arsitektur teknologi dasar, bisa dibuatkan untuk yang awal-awal, kemudian lanjut ke mungkin menentukan komponen roadmap kandidat. Jadi tidak harus urut dari atas ke bawah, jadi menyesuaikan kondisi yang ada di perusahaan tersebut. Lalu di bagian teknologi arsitektur ini memiliki beberapa artefak yang dihasilkan, yaitu teknologi principles, teknologi standar katalog, environment dan location diagram, network communication diagram, teknologi application matrix. Jadi mungkin masih belum jelas ini tuh fungsinya untuk apa sih. Jadi peranan TOGAF di sebuah perusahaan untuk memanajemen yang ada di perusahaan, yaitu untuk sebagai framework. Misalkan jika kita berangan-angan saja tanpa menuliskan
proses bisnis yang ada di perusahaan, lama-kelamaan akan lupa dan dengan sendirinya akan mulai berganti dengan sedikit demi sedikit dan mulai kacau. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebingungan saat membahas tentang proses bisnis dan lain sebagainya, itu lebih baik digambarkan dengan jelas, digambarkan dengan baik, digambarkan dengan cara terstruktur melalui framework TOGAF ini. Jadi TOGAF ini hanya berupa framework, bukan enterprise architecture itu sendiri. Jadi TOGAF ini memudahkan perusahaan dalam membuatkan atau menggambarkan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.